Pusat Unggulan Inovasi Batik Tenun ini adalah kolaborasi dari 4 universitas, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Negeri Semarang, Universitas Mistriadi Surakarta, dan Universitas Bina Nusantara yang ada di Jakarta. Nah, kami berkolaborasi dengan para pelaku usaha atau dikenal dengan dunia usaha dan industri, itu yang diwakili oleh Asosiasi Klaster Indonesia, Indonesia Fashion Chambers, Yayasan Parahita Humba Sejahtera, Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perdagangan Kabupaten Sumba Timur, Sekolah Tenun Berbasis Masyarakat Sumba Timur, Suara Merdeka, Dream Studio, kemudian juga klaster-klaster, ada 8 klaster pelaku usaha batik dan 1 klaster di Sumba usaha tenun. Jadi kalau dijumlahkan ada berapa lembaga? Itu semuanya adalah 14 lembaga, termasuk Asosiasi Pusat Studi Wanita, Gender, dan Anak Indonesia. Nah, kami semua ini bersatu, menyatukan resources bersama-sama untuk bisa mengkolaborasikan inovasi yang kami miliki, kemudian networking, fasilitas, bahkan mungkin laboratorium-laboratorium yang kami miliki sama-sama. Pusat Unggulan Inovasi Batik dan Tenun Indonesia ini sangat relevan dengan industri kreatif yang sekarang ini menjadi fokus perhatian dunia dan Indonesia. Karena dunia kria, fashion itu salah satu dari 14 industri kreatif yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Dan salah satu industri kria fashion ini menjadi salah satu dari industri kreatif, dari 5 industri kreatif yang sangat potensial untuk mendukung perekonomian di Indonesia karena keunikannya, karena keanekaragamannya dari setiap daerah, dari setiap budaya di Indonesia yang sangat kaya. Jadi sangat-sangat relevan, sangat-sangat berkaitan. PUI Batik dan Tenun ini punya beberapa output. Yang pertama tentunya batik itu sendiri dan tenun itu sendiri, baik itu berupa kain, berupa produk fashion, aksesoris, home decor. Karena program yang kami dukung ini kan adalah sustainable fashion. Oleh karena itu kami mengutamakan fashion yang berkelanjutan. Contoh tema yang diangkat adalah natural dye, upcycling, zero waste, dan one size for all. Oleh karena itu kami berupaya secara pelan-pelan untuk mengembangkan inovasi yang membuat batik ini dan tenun dari tahap ke tahap itu semakin ramah lingkungan, semakin nggak ada limbahnya, semakin juga punya banyak cerita yang narasikan lewat berbagai platform digital. Itu yang pertama. Yang kedua adalah platform digital itu sendiri. Bagaimana cara menggunakan digital untuk mendorong adanya advokasi publik, adanya mendorong akses pasar, pemasaran. Nah, yang ketiga adalah sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan. Dari sebelumnya mungkin para pembatik atau penenun tidak mengerti warna alam menjadi memiliki keterampilan itu. Kemudian yang kedua mungkin tidak memiliki literasi digital, akhirnya menjadi punya kemampuan literasi digital, kemampuan kurasi, kemampuan menceritakan produknya, kemampuan membangun jejaring, dan kemampuan berencana usahanya. Dan yang berikut adalah luaran dalam bentuk jejaring terkait dengan pengorganisasian untuk membangun klaster batik yang
semakin hari semakin bisa berkelanjutan, demikian juga untuk tenun. Tentunya kalau keluaran dari universitas sangat jelas ya, keluarannya adalah kami menghasilkan inovasi yang bisa diduplikasikan, mungkin diajukan ke Haki, diajukan ke paten, dan tentunya mahasiswa kami juga punya kesempatan untuk bisa menggunakan kesempatan ini melalui berbagai kesempatan belajar dari para dudi yang sudah memiliki karya, punya pengalaman dalam batik dan tenun, dan tahu benar bagaimana usaha yang sebenar-benarnya. Nah, program kami ada 3 program garis besar ya. Program pertama adalah mendorong inovasi untuk memperkuat dan mengembangkan produk batik dan tenun mulai dari hulu sampai bisa dipasarkan. Nah, yang termasuk inovasi untuk memasarkan. Yang kedua, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari para pelaku dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman dari para pelaku bisa diserap oleh kami dari perguruan tinggi maupun mahasiswa. Dan yang ketiga adalah pengorganisasian klaster. Nah, tentunya program-program ini akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dari para pelaku usaha, karena layanan-layanan inovasi itu lebih ke arah pemecahan persoalan.